Segala upaya pemulihan yang dilakukan oleh manusia di bumi ini serba terbatas dan hanya sementara. Tidak ada sebuah pemulihan yang sempurna dan sejati di bumi ini, kecuali itu dikerjakan oleh Tuhan yang dari surga datang dengan kekuatannya ke bumi ini untuk memulihkan. Dan karena bumi ini juga akan binasa, serba terbatas, dan akan hancur, maka segala upaya-upaya pemulihan di bumi ini tanpa melibatkan kekuatan Tuhan yang dari surga, itu hanya menjadi sebuah pemulihan sementara, yang sesaat pulih setelah itu perlu lagi ada pemulihan. Yang sesaat itu tampaknya sudah selesai dari masalah, tetapi masih lagi setelah itu ada upaya-upaya untuk bisa pulih. Dengan kata lain, bahwa selama ada di dunia ini, kita tidak pernah bisa mengalami pulih sejati itu. Karena pulih sejati hanya bisa kita temukan di dalam dan oleh kekuatan Tuhan kita, yang dari surga turun ke bumi untuk membenahi kehidupan manusia di bumi, sampai satu saat kelak manusia-manusia itu juga akan dibawa dari bumi ke surga, ke rumah Bapa Surgawi. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, masih Mazmur 85 ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Pemazmur di dalam Mazmur 85 ini merupakan Mazmur Adventus yang menjadi penantian akan hadirnya pemulihan bagi pribadi-pribadi atau bangsa yang sedang menderita waktu itu, memberitahukan kepada kita bahwa upaya-upaya pemulihan manusia tanpa kekuatan Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Kita perlu kekuatan dahsyat dari Tuhan agar pemulihan kita bisa terus berlangsung sampai nanti akhirnya Tuhan akan memulihkan dengan sempurna dan sejati saat kita kembali ke surga, ke rumah Bapa di sana. Dan karena itu, di dalam masa penantian pemulihan itu terjadi, maka upaya yang harus dilakukan oleh manusia itu bukan sekedar memohon, bukan sekedar meminta agar diri menjadi pulih, hidup menjadi bangkit kembali, atau permohonan-permohonan yang panjang lebar diungkapkan kepada Tuhan. Tapi perlu ada langkah lanjut. Setelah memohon, maka kita harus menjadi seperti pohon yang bertumbuh di dalam penantian itu. Yaitu bukan saja sepihak kita memohon lalu setelah mendapatkan pemulihan itu kita pergi meninggalkan Tuhan. Tapi perlu ada kolaborasi antara kasih Tuhan dan kesetiaan kita. Kasih Allah yang dinyatakan kepada kita sebagai upaya kuasa dan kekuatan Tuhan, dengan kesetiaan kita untuk terus tunduk kepadanya, hidup di dalamnya, bersekutu bersamanya. Saat ini keduanya bertemu, kasih Allah dengan kesetiaan manusia, maka disinilah sebenarnya langkah pemulihan yang kita jalani itu akan menjadi indah, dan kita bisa nikmati perjalanan pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Selain itu, bukan saja kasih dan kesetiaan yang bertemu itu, tapi juga keadilan Tuhan dan damai sejahtera dari manusia, dikatakan dalam ayat 11 itu akan bercium-ciuman. Keadilan di sini bicara tentang tegasnya Tuhan
bicara tentang bagaimana Tuhan tidak pernah akan membiarkan umatnya itu disia-siakan atau berlaku salah dalam hidup mereka. Ada ketegasan dari Tuhan yang harus diresponi dengan hidup damai dengan Tuhan. Damai sejahtera dalam upaya kita untuk menjadi makin dekat dengan Tuhan. Upaya kita untuk juga makin hidup damai dengan sesama kita dan damai dengan diri kita sendiri. Dan keadilan Tuhan serta damai sejahtera manusia yang dikatakan dalam ayat 11 akan bercium-ciuman, ini menunjukkan ketika Tuhan menunjukkan keadilannya, maka kita patut meresponinya dengan hidup damai sepanjang jalan pergumulan dan kehidupan kita. Dan kalau keadilan dan damai sejahtera ini menyatu padu di dalam satu kekuatan yang dahsyat itu, maka kesetiaan itu akan tumbuh. Kesetiaan itu dikatakan tumbuh dari bumi, yang gambaran tumbuh di sini menunjukkan tentang sesuatu yang bersemi, sesuatu yang seperti pohon. Ada prosesnya. Ada masa di mana kesetiaan kita itu goyah saat pergumulan datang menimpa. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, kesetiaan kita makin tumbuh, yaitu dengan adanya hubungan yang dekat di mana kasih Tuhan dan kesetiaan manusia bertemu, keadilan Tuhan dan damai sejahtera manusia itu bercium-ciuman. Dan inilah sebenarnya rahasia untuk kita bisa bersabar menantikan pemulihan yang Tuhan kerjakan, supaya pemulihan yang Dia kerjakan itu sungguh dapat kita maknai sebagai pemulihan sejati. Sebagaimana doa Bapa kami, biarlah kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga, begitu juga pemulihan hidup kita. Jangan hanya puas pulih di dunia ini, tapi binasa nanti di akhirat. Tapi biar kita berdoa, kita pulih sejati di bumi seperti di surga. Atau pulih sejati bukan saja di bumi tetapi juga di surga. Yang berarti kita dipulihkan hanya oleh kekuatan Tuhan yang turun dari surga ke bumi untuk membawa kita dari bumi ke surga. Inilah karya lengkap pemulihan Tuhan. Kasih-Nya memulihkan kita. Tanggapilah dengan setia. Keadilan-Nya memulihkan kita. Responilah dengan damai sejahtera. Dengan kita tunduk dalam setia kita pada Tuhan, kita sebenarnya sedang mengundang Tuhan menjenguk kita di dalam kebenaran-Nya. Yang berarti tidak henti-hentinya Tuhan selalu menghampiri dan hadir dalam hidup kita. Masa Advent adalah masa penantian, bukan sekedar bicara masa persiapan hari Natal, tetapi masa penantian sepanjang hidup kita akan karya Tuhan dinyatakan. Karena itu hiduplah di dalam meresponi kasih Tuhan dengan kesetiaan-Mu dan meresponi keadilan Tuhan dengan hidup damai bersama dengan Allah, bersama dengan sesama, dan dengan dirimu sendiri. Hari-hari ini, marilah jalani setiap detik dalam kehidupanmu dengan dan bersama detak jantung kasih Tuhan yang akan selalu menyemangati hidup kita. Apapun pergumulan dan persoalan yang terjadi, tetaplah setia, karena Dia sudah terlebih dahulu setia menjaga dan menyertai hidup kita. Amin.